itu ada sebuah pulau ya. Pulaunya itu kalau tidak salah Selamat malam pemirsa. Malam hari ini saya akan melakukan adu nyali seorang diri tepat di sebuah tempat yang mana kanan kirinya ini adalah bekas penyimpanan bumi dari keluarga Van Moortman. Semoga energi yang saya terima di tempat ini begitu kental dan juga seru ya teman-teman ya. Karena ini sudah larut malam banget, suasana makin sepi, makin sunyi. Silakan Mbak Hadi tinggalkan saya seorang diri. Semoga semakin mencekam. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Saya akhirnya telah berada sendirian di tempat bersejarah dan menyeramkan ini, teman-teman ya. Yang mana dulunya ini tidak bisa dimasukin oleh sembarang orang. Karena memang ini khusus untuk mayat aja. Teman-teman tahu, dan ini ya ini adalah rumah gitu, rumah bagi bersemayamnya mumi, teman-teman ya. Jadi tahulah bagaimana keangkeran dan juga aura di sini pada zaman dahulu terlebih lagi ya. Jadi di sini ada sebuah pintu yang teman-teman lihat kamera ini adalah sebuah pintu tertutup oleh pintu dan tertutup rapat, sehingga mayat di sini yang dimumifikasi ini tidak tercium juga aromanya, teman-teman ya. Dan sepertinya di setiap rak-rak ini juga ada kayak pintu lagi ya. Karena kalau saya lihat di sini ada semacam frame pinggiran list ini nih, kayak semacam mungkin bisa dikatakan kusen ya, kayak kusen, dan ini ada kayak pintunya gitu. Dan mumi ditaruh. Jadi kalau saya lihat ini seperti ini ya, kebiasaan orang-orang Sulawesi pedalaman tuh yang suka naro mayat keluarganya itu di goa-goa Toraja kalau tidak salah itu. Jadi mayatnya itu suka dimasuk-masukin teman-teman di salah satu celah-celah goa ya, suku Toraja itu, dan pada berapa tahun sekali atau mungkin setahun sekali diambil, disebutnya manene atau apa gitu. Jadi kayak di ini lagi di make up gitu. Kalau keluarganya sudah rindu, diambil mayatnya, di make up gitu. Dan itu menjadi keunikan dari suku tersebut, keunikan tersendiri ya. Nah, kita bisa lihat ini pun semacam itu, ditaruh gitu. Tapi ini adalah buatan, bukan kayak di Toraja kan memang adalah sebuah bukit ya, alam. Kalau ini buatan manusia ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini mungkin sudah menjadi tradisi juga di daerah Belanda sana gitu ya. Sangat unik sekali, sangat unik ya. Ini adalah saksi sejarah bahwasanya Indonesia
setelah dijajah 3,5 abad menurut artikel dan juga menurut sejarah-sejarah di Indonesia, masalah kebenarannya itu berapa lamanya ya, hanya Allah yang tahu, karena memang para ilmuwan bilang sejarah itu dibuat oleh pemenang gitu. Ya kan? Sejarah itu memang dibuat oleh pemenang. Jadi ya yang tahu kenyataannya adalah ya kalau sekarang ya tidak bisa ada yang ditanyakan ya, ahli sejarah pun memang ya membaca tulisan-tulisan sejarah dan artikel-artikel yang ada gitu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah Indonesia dijajah berapa abadnya dan juga bagaimana awal mulanya sehingga Belanda bisa menjajah Portugis dan juga Jepang dan segala macamnya gitu. Karena memang pasti ada misteri-misteri yang atau ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian banyak sekali juga orang-orang yang akhirnya berasumsi liar ya. Yang sekarang itu bisa disebut ya teori-teori konspirasinya gitu. Ada yang bilang katanya Bogor ini juga merupakan tempat daripadanya Belanda membangun benteng-benteng dan juga bunker-bunker, karena beberapa di daerah Cibung Bulang atau Wiliwiliang itu banyak sekali ditemukan ketika pemerintah daerah ingin membangun suatu pasar atau apa, dibongkar ternyata ditemukannya bunker gitu, yang dahulunya untuk bersembunyi para tentara dalam memata-matai ya lawannya gitu, yang pada saat itu adalah negara Jepang yang ingin menguasai Indonesia juga. Dahulu ya namanya belum Indonesia ya. Oke teman-teman ya, intinya Nusantara ini dijajah oleh beberapa negara ya, negara adidaya pada zaman dahulu kala itu. Dan alhamdulillah kita sebagai muda-mudi ya, juga putra-putri Indonesia sudah menikmati ya, keindahan dan sudah menikmati kenyamanan di negara Indonesia. Bahkan disebut tuh Indonesia adalah negara surga gitu. Jadi kalau orang-orang luar negeri sana, para turis-turis ketika ke Bali itu merasakan Indonesia ini kayak surga banget ya. Orang Palestina merasa di Indonesia ini kayak surga banget. Meskipun ya ada plus minusnya. Kita susah di sini untuk mencari uang segala macam ya, secara UMR-nya mungkin masih merasa kurang teman-teman ya. Tapi percayalah bahwasanya Indonesia ini adalah negara paling ternyaman untuk semua agama, karena kita akui toleransi di Indonesia ini sangat tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya. Indonesia ini masih jauh lebih baik, dan inilah yang patut kita syukuri, bahwa kita lahir di Indonesia dan hidup di Indonesia teman-teman ya. Dan jangan pernah 1, 2, 3 action. Dan teman-teman jangan lupa, kita sebagai muda-mudi Indonesia, putra-putri Indonesia, jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Kenapa? Ketika kita menjadi putra-putri Indonesia yang tahu akan sejarah bangsa Indonesia, bagaimana dahulu kelamnya Indonesia, maka kita akan lebih mencintai dan menghargai perjuangan para proklamator, para pahlawan-pahlawan Indonesia, dan mencintai dan sangat bersyukur ketika kita tinggal di Indonesia, teman-teman. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang dari raja-raja, yang dari prajurit-prajurit, mungkin dari, dan banyak juga dari ulama-ulama, para santri-santri mempertahankan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan Indonesia untuk kebebasan, untuk kemerdekaan ya, mengusir penjajah
gitu teman-teman. Karena memang dahulu hidup begitu susah, begitu sulit. Kita ini adalah generasi yang tinggal menikmati ketika tinggal sudah dahulu pohon ini dipupuk dan ditumbuh, disemai, dirawat oleh generasi dahulu, pejuang-pejuang Indonesia, dan kita tinggal menikmati buahnya. Nah, maka kita patut mensyukuri hal itu ya sebagai putra-putri Indonesia. Allahu Akbar. Teman-teman, di sini ada semacam tai nangis, oi. Di sini semacam tulang. Ini sih kayak tulang hewan ya. Kayak tulang kucing mungkin atau tulang ayam. Karena saya tidak percaya kalau di sini ada tulang manusia gitu. Karena ya sayang sekali kalau manusia keluarganya masih tertinggal di sini ya, teman-teman. Pasti sudah diangkut dan sudah dirawat lebih layak pastinya. Dan saya menduga di sini kan, kalau teman-teman lihat di bawah ini adalah semacam kayak puing-puing yang sudah hancur ya. Puing-puing yang ditumpuk dan diratakan. Saya penasaran di bawahnya ini ada apa gitu ya. Karena kalau teman-teman pernah menonton episode Lorong Misteri ke sebuah bangunan yang disebut Gedung Kuning, itu juga peninggalan bersejarah di daerah Jawa Tengah. Daerahnya saya juga kurang hafal. Disebut Gedung Kuning. Nah, di situ di bawah lantainya ada sebuah jalan menuju bunker, teman-teman. Nah, itu uniknya. Jadi, saya suka sekali dengan arsitektural era-era zaman dulu. Mungkin kayak negara adidaya Amerika Serikat, ada kan disebut White House ya, Rumah Putih, itu pasti di bawahnya juga ada sebuah bunker. Nah, itu saya tuh penasaran dengan bangunan-bangunan yang memiliki kayak akses rahasia gitu. Dan itu ditemukan juga di daerah Gedung Kuning, daerah Belanda. Nah, saya penasaran apakah di sini juga ada semacam akses rahasia di bawah tanahnya gitu. Karena itu adalah unik sekali gitu kalau saya rasakan ya. Teman-teman ya, bangunan saksi sejarah ini harus dirawat ya, menjadi tempat yang bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya sih, kalau saya rasa ya. Sayang sekali kalau ini hancur dimakan oleh usia, hancur dimakan ya. Bisa kita lihat ya, cuaca di sini kan terkenal Bogor itu kota hujan, jadi terkenal hujannya ini bikin bangunan ini lembab. Nah, lama kelamaan kalau tidak dirawat, kelembabannya ini, bocornya ini ya, lumutnya ini bisa merusak bangunan. Itu yang dikhawatirkan. Nah, semoga pemerintah dapat menjaga ya tempat ini, Pemda terutama bisa merawat, dan juga si penjaga juga dikasih ya insentif ya, dikasih gaji yang layak gitu ya, teman-teman ya. Assalamualaikum ya, saya jajal untuk masuk ke rak mayat, teman-teman. Saya sebut rak mayat. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah lubang ke bawah. Oke. Kalau saya lihat ya, teman-teman ya, sepertinya bangunan ini juga sudah sempat tambal ya. Saya lihat di sini ada beberapa acian, juga teplokan ya, teplokan semen. Ini semen baru, ini bukan semen lama. Kalau bangunan lamanya ini bisa teman-teman lihat ya di depan itu ya. Nah, yang ada ukiran-ukiran dan juga nih warna hitam dindingnya, catnya ini
lama. Ini apa namanya, struktur lama, tapi yang di dalam sini sepertinya sudah ditambal juga teman-teman. Ya begitu miris ya ketika bangunan yang seindah ini, seunik ini dan memiliki nilai historical dicoret-coret oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya wajar saja sih dicoret-coret, karena memang apa? Karena memang ya tidak begitu terjaga banget gitu. Ya mungkin ada oknum yang iseng tiba-tiba mencoret gitu. Harus diperhatikan lagi. Suara nih. Kayak menggeram. Kayak suara menggeram teman-teman. Dari arah atas sih kalau saya rasakan suara geramannya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada kayak coakan di atas. Mungkin itu kayak semacam kunci. Kayak teman-teman bisa lihat tuh di atas ini kayak semacam coakan untuk kunci ya, sepertinya kunci dari pintu ya, pintu penyimpanan mumi. Wah, saya kira ketika saya membaca artikel ya, dan ketika saya mendengar dari sang penjaga, saya kira awalnya itu mumi itu hanya ada di tradisi Mesir kuno ya, para Firaun ya. Firaun itu adalah nama dari raja Mesir kuno ya. Firaun itu saya kira hanya keluarga Firaun yang dimumifikasi. Ternyata memang ada agama-agama tertentu yang menjadikan tradisi, atau mungkin memang suku-suku tertentu ya, seperti yang saya ceritakan di daerah Toraja itu memang ada ya mayat-mayat yang disisipkan di sebuah celah-celah goa atau gunung, dan itu juga proses mumifikasi teman-teman ya. Dan unik lagi ya, karena Indonesia ini adalah negara beberapa pulau dan negara bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang menjadi satu bangsa Indonesia, ada ya suku unik ya di daerah Bali. Ya, di situ ada sebuah pulau ya. Pulaunya itu kalau tidak salah Pulau Merunyan mungkin namanya ya. Jadi di situ ada mayat-mayat yang tidak dikubur, hanya ditaruh dan ditutupin semacam kayak sangkar ya. Ada barang-barangnya juga ya. Tapi ketika mayat itu tidak dikubur, itu tidak menimbulkan bau ya, sampai akhirnya si mayat itu menjadi tengkorak. Kenapa mayat itu tidak menimbulkan bau? Kata suku tersebut atau kata kuncen tersebut, di situ ada sebuah pohon besar yang ada di saya sedang memperhatikan struktur dari bangunan Belanda gitu teman-teman ya Bang dia. Jadi ini emang secara templokannya aja sudah ya kurang lebih ini 3 cm sendiri. Belum lagi di sini dicor. Ini coran ya. Jadi bangunan ini coran semua, dan ini menggunakan batu, bukan batu split ya, ini kayak batu koral kecil. Batu koral kecil. Dan kalau saya lihat dindingnya ini terdiri dari bukan cuma satu susun bata. Jadi kalau saya lihat kan beberapa bangunan Belanda itu disusun lebih dari 3 bata. Dan itu disusunnya nggak cuma gini tuh, kalau kadang suka ini juga kayak model dibalik-balik gitu, ditir disebutnya susunnya, sehingga menjadi bangunan yang kokoh meskipun sudah berapa, dari abad 18 sampai sekarang abad 21, hampir 3 abad lamanya. Nah kalau di gini nih ini pala dijedodin juga bocor kan ada. Iya. Pala kita beda sama ya KPR subsidi ya, kalau di bek langsung der gitu, langsung rontok. Nah beda.
karena memang negara-negara Eropa sana mementingkan durability, kualitas itu banget nih. Dan itu yang harus ditiru oleh ya kita sekarang dalam membangun apapun. Kalau kita lihat ya di Jepang itu mementingkan kualitas. Kalau ada gempa, nah itu bangunannya tuh cuman goyang-goyang kayak agar, tapi tetap nggak rubuh. Beda dengan di kita kan yang penting punya ya orang-orangnya punya budget terbatas tapi keinginannya di luar batas. Oke, pemirsa, mungkin cukup sampai sekian yang bisa saya sampaikan di tempat ini sudah makin malam makin mencekam. Jangan pernah berjam mitos dan tetap saksikan Horor Misteri setiap hari di jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.